Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Jalla fi'ula yang telah mempertemukan di pagi hari ini walaupun lewat media Hang TV dan juga Radio Hang yang sama-sama kita cintai ini. Salawat iring salam tentunya kita senantiasa hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar di manapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang dahsyatnya syafaat pada hari kiamat. Artinya kita akan membahas di pagi hari ini tentang salah satu arkanul iman, rukun-rukun iman, al-iman bil yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang syafaat, syafaat adalah sesuatu yang hak adanya. Karena ada sebagian kelompok sempalan Islam seperti Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya mengingkari adanya syafaat ini. Mereka mengatakan bahwa orang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin bisa keluar kembali. Sebagaimana orang yang masuk surga juga tidak mungkin akan dikeluarkan kembali. Mereka lupa dengan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar syafaat. Maka di pagi hari ini kita akan menguak tentang akidah ahli sunnah wal jamaah tentang adanya syafaat pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 255, Allah katakan, "Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni." Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya syafaat. Siapakah yang akan berikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali karena izin Allah. Dan juga Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya 28, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak akan mendapatkan syafaat kecuali telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Najm 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak para malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah ada izin Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang Allah kehendaki dan bagi orang yang Allah ridhai. Inilah ayat-ayat yang mengisyaratkan adanya syafaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah disepakati Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu punya doa yang pasti mustajab.
pasti dikabulkan. Tetapi para nabi bersegera dan tergesa-gesa meminta dengan doa itu. Kecuali diriku, kata Nabi SAW, sengaja aku sembunyikan doa itu untuk kelak aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku. Dan kita lihat sejarah para nabi. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam tidak tahan dan tidak bersabar lagi akan perlakuan kaumnya kepada dirinya, sehingga Nuh mengeluarkan doa yang sangat mustajab dan mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Rabb, aku sudah mulai terkalahkan, maka tolonglah diriku. Maka Nuh alaihi salatu wassalam berdoa akan kehancuran kepada kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim banjir tufan yang meluluh lantakkan seluruh kaum Nuh, dan tidak ada yang tersisa kecuali yang ada di perahunya Nuh alaihi salatu wassalam. Begitu juga para nabi yang lainnya. Ketika mereka berdoa meminta azab untuk ditimpakan kepada kaumnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa itu sehingga kaumnya mengalami kehancuran yang luar biasa. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberat apapun dakwah beliau yang beliau hadapi ketika menghadapi kafir Quraisy dengan berbagai celaan, makian, ancaman, bahkan upaya pembunuhan, sehingga Nabi SAW terusir dari Mekah sehingga hijrah ke kota Madinah. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan doa itu. Bahkan ketika saat yang sangat sulit sekali, ketika Nabi SAW pulang dari Taif dengan badan yang penuh dengan luka karena dilempari oleh kaumnya. Ketika dua malaikat Jabal gunung datang kepada Nabi SAW menawarkan dua bukit itu untuk ditimpakan kepada penduduk Taif, Nabi SAW hanya mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, karena mereka umat yang tidak tahu bahwa diriku seorang nabi. Ya, bukan tidak memiliki dakwah yang mustajab untuk menghancurkan kaumnya sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah. Karena aku sengaja menyembunyikan doaku ini untuk kelak menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Inilah isyarat tentang adanya syafaat. Bahkan Nabi SAW diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada satu pun dari kalangan para nabi sebelumku. Kata Nabi SAW, yang pertama, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Yang pertama, dahulu setiap nabi diutus kepada kaumnya. Dan kemudian Nabi SAW juga diutus kepada umatnya dan memiliki musuh. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rasa takut kepada musuh kepada Nabi SAW dan juga umatnya sejarak perjalanan 1 bulan. Kemudian yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. Dan diberikan kepadaku, dianugerahkan kepadaku semua permukaan bumi bisa dijadikan tempat sujud dan bisa untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, wa ayyuma rajulin min ummati wa uhillat liyal ghanaim. Kemudian yang ketiga, dihalalkan kepadaku ghanimah-ghanimah, harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada umat sebelumku. Kemudian wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan. Dan para nabi diutus kepada kaumnya saja, sementara aku diutus kepada seluruh manusia.
Dan yang terakhir, wa u'titus syafa'ah, dan telah diberikan kepadaku syafaat yang tidak diberikan kepada para nabi. Maksudnya syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang disebutkan di dalam doa setiap kita mendengar azan dengan sebutan maqaman mahmuda, tempat yang layak, tempat yang agung, tempat yang terpuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis tentang syafaat itu banyak sekali. Di sana ada syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar. Yang nanti saya akan ceritakan betapa luar biasanya syafaat ini di tengah-tengah manusia yang sedang merasa kesulitan bagaimanapun tidak matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Kemudian keringat bercucuran. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Posisi mereka berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Allah putuskan kepada mereka. Mereka harus tinggal bertahun-tahun di padang mahsyar dengan kondisi seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tentang hadis tentang syafaatul uzma dijelaskan di beberapa riwayat, salah satunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia sejak manusia yang pertama kali hidup di permukaan bumi Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia yang terakhir hidup yang berada sebelum kiamat dibangkitkan. Mereka dikumpulkan dengan jumlah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mereka mengalami al-gham wal karab, kesedihan, kekhawatiran, kesusahan. Dan mereka kemudian berkumpul dan meminta kepada para nabi-nabi untuk diberikan syafaat kepada mereka. Dan syafaat itu artinya isalul khair lil ghair. Sampainya sebuah kebaikan kepada orang lain itu disebut syafaat. Maka ketika manusia berkumpul, kemudian mereka pun mengarah kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian memuji Adam alaihi salatu wassalam dan mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar. Khalaqakallahu biyadi." Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, bapak manusia. Allah telah ciptakan dirimu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Dan Allah tiupkan langsung ruhnya ke dalam jasadmu. Wa amaral malaika fasajadu lak. Dan Allah perintahkan para malaikat sehingga mereka sujud kepadamu. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Adam, ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fih. Ala tara ila ma qad balagna." Ya Adam, berikan syafaat kepada kami. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Tidakkah kau merasa bersedih bagaimana kondisi kami? Kemudian Adam alaihi salatu wassalam hanya terdiam mendengarkan permintaan syafaat mereka kepada Adam alaihi salatu wassalam untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Adam alaihi salatu wassalam dalam kondisi yang sangat menegangkan, dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan itu, Adam alaihi salatu wassalam paham bahwa dirinya pernah melakukan sebuah maksiat. Sehingga dia mengatakan, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Wa innahu qad nahani 'anis syajarati fa asaituhu nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh alaihi salatu wassalam." Maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, berikan uzur kepada manusia dan mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya Rabbku pernah murka kepadaku. Kemurkaan
yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam menjelaskan, sungguh aku dahulu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati sebuah pohon larangan. Aku pun bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi, nafsi, nafsi. Maka Adam alaihi salatu wassalam, aku tidak sanggup memberikan syafaat kepada kalian. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Sebaiknya kau pergi kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Adam alaihi salatu wassalam hanya bermaksiat satu kali, memakan buah larangan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala usir dari surga. Kemudian dengan sebab itu dia tidak memberikan atau tidak sanggup memberikan syafaat kepada Allah untuk keselamatan manusia. Bagaimana mungkin kita yang setiap hari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tanpa henti-hentinya kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba kita menginginkan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka pun mengarah kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka memuji Nuh dengan mengatakan, ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ardi wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus ke permukaan bumi. Dan Allah beri nama dirimu sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ishfa' lana ila Rabbik. Ala tara ila ma nahnu fi. Ala tara ila ma qad balagna. Ya Nuh. Kemudian mereka pun meminta-minta kepada Nuh alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Nuh, mintakan syafaat kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat dirimu. Tidakkah kau melihat kami? Tidakkah kau iba melihat kami? Tidakkah kau sedih melihat kami? Tapi Nuh alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislah wa lam yaghdab ba'dahu mislah. Dia mengatakan kepada manusia, tidak mungkin aku memberikan syafaat kepada kalian, karena Allah pernah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam memberikan alasan, kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Sungguh aku punya doa yang mustajab, yang merupakan doa kehancuran kepada kaumku. Harusnya aku tahan, tapi aku mendoakan kaumku dengan kehancuran yang sangat dahsyat. Nafsi, 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 nafsi. Aku tidak sanggup berikan syafaat kepada kalian. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Idhabu ila ghairi. Idhabu ila Ibrahim. Sebaiknya kalian pergi dariku. Cobalah pergi kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian memuji Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa anta khaliluhu min ahli al-ardi. Ibrahim, engkau adalah hamba Allah, nabi Allah, kekasih Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di permukaan bumi ini. Isfa' lana ila rabbik. Mintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau melihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah kau iba melihat kami? Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga sama. Mengatakan kepada kaumnya, mengatakan kepada seluruh manusia, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Ingat, Allah pernah murka kepadaku, yang kemurkaan itu belum terjadi sebelum dan sesudahnya. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzibat. Dulu aku pernah berdusta 3 kali dusta. Dusta yang dilakukan Ibrahim alaihi salatu wassalam ini bukan dusta biasa. Ini dusta untuk kemaslahatan dakwah. Bukan seperti kita yang berdusta hanya untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain. Hanya untuk menutupi
ketidakmampuan kita kemudian kita berdusta. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdusta karena kemaslahatan untuk sebuah dakwah yang sangat besar. Salah satunya adalah ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, yang sebelumnya dia telah berdusta kepada ayahnya ketika diajak untuk berpesta bersama kerajaan Namrud. Tiba-tiba Ibrahim mengatakan, "Inni sakim, aku sedang sakit wahai ayahku, pergilah sendiri." Padahal dia tidak sakit. Dia berbohong karena dia ingin menghancurkan patung-patung Namrud. Kemudian ketika dia betul-betul menghancurkan patung-patung Namrud, kemudian dia pun ditangkap. Kemudian Namrud bertanya, "A'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini semua hai Ibrahim? Ibrahim berdusta dan mengatakan, "Bal fa'alahu hadha kabiruhum." Bahkan yang melakukan menghancur-hancurkan patung ini patung yang sangat besar, bukan diriku. Artinya Ibrahim ini berdusta untuk kemaslahatan dakwah, untuk kemaslahatan orang lain, termasuk ketika istrinya Sarah ditangkap di Mesir. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, "Jangan kau katakan engkau istriku, tapi katakanlah saudariku." Maksudnya saudari se-Islam, saudari seakidah, karena memang di permukaan bumi tidak ada saudari kecuali istrinya, untuk menghindari kezaliman sang zalim Raja Mesir kala itu. Artinya Ibrahim alaihi salatu wassalam berdusta ini demi kemaslahatan dakwah. Tapi demikian pun dia tidak sanggup untuk berikan syafaat karena dusta-dusta ini. Bagaimana kita yang kemudian setiap hari berdusta untuk merugikan manusia, mendolimi manusia, mengambil hak manusia, sehingga manusia celaka karena dusta kita, karena saksi berdusta di pengadilan ataupun yang lainnya, tiba-tiba mengharap syafaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibrahim hanya mengatakan, "Nafsi, nafsi, 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 idhabu ila ghairi." Aku tidak sanggup, uruslah diri kalian. Uruslah diri kalian, uruslah diri kalian. Pergilah kepada selainku. Akhirnya mereka pun berangkat menuju Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Musa, anta Rasulullah. Faddalaqallahu birisalatihi wa bikalamihi 'alan nas." Wahai Musa, Allah telah mengagungkan dirimu, melebihkan dirimu dibandingkan manusia dengan risalahnya, dengan kalamnya. Isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi. Mintalah syafaat kepada Allah. Tidakkah kau melihat kami? Tidakkah kau iba kepada kami? Kemudian Nuh juga punya alasan dan mengatakan, Musa berikan alasan dan mengatakan, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah." Sesungguhnya Rabbku pernah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Wa inni qad qataltu nafsan lam u'mar biqatlihi nafsi 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 idhabu ila ghairi. Aku pernah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Padahal ketika Musa alaihi salatu wassalam membunuh itu tidak ada unsur kesengajaan. Musa hanya berusaha membela salah seorang pemuda dari Bani Israel. Dan Musa ketika memukul seseorang tidak berniat untuk membunuhnya, tapi karena Allah takdirkan kerasnya pukulan Nabi Musa, sehingga kemudian laki-laki dari kaum Kipti ini meninggal akibat pukulan Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nuh juga mengatakan, "Nafsi, nafsi, 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 aku tidak sanggup. Uruslah diri kalian sendiri. Idhabu ila ghairi, sebaiknya kalian pergi menyingkir dari diriku, cari yang lainnya. Idhabu ila Isa, carilah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, minta kepada Isa syafaatnya." Akhirnya kemudian mereka pun datang kepada Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Isa, anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya." Isa, engkau adalah utusan Allah, di mana kalimatnya yang Allah lempar kepada Maryam, kalimat kun, dan juga roh yang Allah tiupkan kepada Maryam, dan engkau mampu bicara kepada manusia sejak dalam ayunan, sejak bayi. Engkau banyak keutamaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Isfa' lana ila rabbik.
Ala tara ila ma nahnu fi? Maka mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu, hai Isa. Tidakkah kau melihat iba? Tidakkah kau melihat kami? Tidakkah kau bersedih kepada kami? Tapi Isa tidak menyebutkan alasannya. Isa hanya mengatakan, idhabu ila ghairi. Sebaiknya pergilah kepada selainku. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada Muhammad. Maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi dan rasul. Allah telah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Ishfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi? Tidakkah kau melihat iba kepada kami, ya Muhammad? Tidakkah kau bersedih bagaimana kondisi kami yang matahari didekatkan, keringat ditenggelamkan, kami kesulitan. Akhirnya Nabi SAW terdiam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ana laha, akan kucoba. Maka Nabi SAW kemudian pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sujud di bawah arasy-Nya dengan sujud yang sangat-sangat lama. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha penyayang lagi maha pengasih, mendatangi Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak. Angkat kepalamu. Sal tu'ta. Qul tusma. Isfa tushafa. Mintalah kau akan diberi. Bicaralah kau akan didengar. Mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Maka Nabi SAW pun kemudian mengangkat kepalanya. Kemudian dia mengatakan, ummati ya Rabb ummati. Ummati ya Rabb ummati. Ya Rabb, bagaimana kondisi umatku, bagaimana kondisi umatmu? Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, saya akan masukkan min ummati kama la hisab alaihim min al-babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fima siwa dhalik min al-abwab. Thumma qala walladhi nafsi biyadi inna ma bainal misra'aini min masari'il jannah kama bainal makkata wa himyar atau kama baina makkata wa busra. Wahai Muhammad, saya akan masukkan dari umatmu orang yang tidak akan dapat hisab kepada mereka dari pintu-pintu yang sebelah kanan, dari pintu-pintu surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai Rasul menjelaskan tentang daun pintu surga. Jarak daun pintu surga itu antara Mekah dan Himyar, atau Mekah dan Busra yang ada di Syam, atau Mekah dan Busra yang ada di Ihsa, Irak. Saking besarnya pintu surga itu. Kemudian Nabi SAW sujud kembali, meminta syafaat. Kemudian Allah berikan lagi syafaat. Kemudian Allah terus berikan syafaat sampai 7 kali Nabi SAW meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada kita umatnya, dan juga kepada umat-umat sebelumnya, memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syafaat untuk mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka hadis ini menunjukkan tentang adanya syafaatul uzma, syafaat yang khusus yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tidak berikan kepada siapapun para nabi, hatta ulul azmi minar rusul sekalipun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sana ada syafaat yang lainnya. Syafaat bagi ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu ashab penduduk yang kebaikan dan keburukannya sama. Liman tasawat hasanatuhu wa sayyi'atuh. Kebaikan dan keburukannya sama. Kebaikannya 50% dan keburukannya 50%. Sehingga dalam Al-Quran ada satu surat yang disebut dengan suratul A'raf.
Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udkhilil jannata min ummatika ma la hisaba alaihi min babil aiman min abwabil jannah." Aku akan masukkan dari umatmu orang yang tidak mendapatkan hisab dari pintu sebelah kanan, dari pintu-pintu surga. Artinya bahwa ketika Ashabul A'raf ini berdiri di tengah-tengah jannah wan nar, surga dan neraka, dan mereka memandang orang-orang yang sedang dihisab, sementara mereka hanya berdiri. Apabila ada angin dari surga, mereka mengatakan, "Ya Rabb, masukkan aku ke dalam surga." Apabila ada angin dari neraka, maka mereka beristiadzah, meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka akhir kehidupan Ashabul A'raf mendapatkan syafaat dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga yang ketiga, syafaat kepada penduduk surga agar mereka masuk ke dalam surga setelah selesai adanya hisab. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi titian Siratal Mustaqim, maka dialah orang yang pertama kali melintasi titian itu. Setiap kali melihat umatnya yang meniti titian itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dan mengatakan, "Rabbi salim salim, ya Rabb, selamatkan dia, selamatkan dia." Subhanallah. Bagaimana Nabi dan juga para Nabi yang lainnya, yang ketika itu dilarang bicara kecuali para Nabi dan Rasul. Itu pun ketika mereka berbicara, mereka hanya bicara dengan mengatakan, "Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku." Maka ada yang selamat, sehingga mereka bisa melintasi titian itu seperti kilat. Ada yang seperti memacu kuda balap, ada yang dengan lari kencang, ada yang terengah-engah merangkak-rangkak dengan menghadapi kalalib, sebuah besi yang bengkok seperti pancing yang menyambar-nyambar mereka. Ada yang kemudian selamat dari sambaran itu, ada yang tidak selamat dengan sambaran itu sehingga harus masuk ke dalam jahanam. Dan Rasul menyaksikannya. Dan penduduk surga yang sudah melintasi titian itu menyaksikannya. Saudara-saudara mereka satu persatu masuk ke dalam jahanam. Ketika kemudian mereka yang selamat itu sudah berkumpul di pintu surga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati alaikum zaman kadidu minaz ziham." Akan datang kepada kalian sebuah zaman di mana kalian akan berdesak-desak di pintu surga. Di mana orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga setelah melewati berbagai macam peristiwa pada hari kiamat, mereka tidak sanggup masuk ke dalam surga. Walaupun para nabi dan rasul berusaha untuk membukakan pintu surga, tetapi khazanatul jannah, penjaga surga, tidak membukakan pintu itu. Kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha mengetuk pintu surga itu. Kemudian khazanatul jannah mengatakan, "Man, siapa kamu?" Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana Muhammad, saya Muhammad." Maka khazanatul jannah mengatakan, "Bika umirtu alla aftah li ahadin qablaka ya Muhammad." Karena wahai Muhammad, Allah larang kami para penjaga pintu sorga untuk membuka pintu sorga kecuali engkau yang memintanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ana awal man aftatihu babal jannah wa ana awal man adkhulul jannah." Sayalah orang yang pertama kali mengetuk pintu sorga dan membukanya, dan saya pula yang pertama kali menginjakkan kaki di sorga. Maka Rasul masuk dan diikuti oleh umatnya dan seluruh manusia. Artinya ada syafaat bagi orang-orang yang sudah divonis masuk surga, tidak bisa masuk surga karena pintu tidak dibuka. Kecuali setelah Nabi SAW yang memintanya, mereka pun masuk ke dalamnya. Kemudian juga syafaat bagi orang-orang yang sudah jelas-jelas dalam surga. Mereka sudah masuk surga. Mereka ada syafaat lagi. Di mana Nabi SAW meminta kepada Allah bagi umatnya agar diangkat derajatnya di surga, fadlan wa ziyadatan, sebagai sebuah karunia dan tambahan nikmat bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga syafaat kepada sebuah kaum
yang mereka tidak mendapatkan hisab dan juga tidak mendapatkan azab. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab." Inilah umat wahai Muhammad. Bersama mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan juga azab. Mereka akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang sudah divonis masuk neraka, agar tidak dimasukkan ke dalam neraka karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang yang sudah masuk neraka dari kalangan ashabul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar di dunia sehingga mereka masuk ke dalam neraka, bahkan sudah diazab pun di dalamnya. Nabi mengatakan, "Syafaati li ummati li ahlil kabair." Syafaatku bagi umatku, bagi para pelaku dosa besar selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kepada pamannya Abu Thalib yang mati kafir, yang ketika ditalkin tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai meninggal. Abbas ibn Abdul Muttalib ketika itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana kondisi Abu Thalib? Bukankah dia sudah banyak berjasa kepada dakwahmu? Bagaimana kondisi dia pada hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, jasanya sangat bermanfaat untuk dia. Huwa fi dhahdhahi min nari walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar," kata Rasul. Dia berada di gelombang api neraka. Kalaulah bukan karena diriku, tentu Abu Thalib akan diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Artinya di sini ada syafaat umum dan juga ada syafaat khusus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah syafaat ini terkhusus kepada para nabi saja? Tidak, syafaat ini tidak terkhusus kepada para nabi. Ya, pertama, para nabi. Dan yang pertama kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti para nabi yang lainnya. Yang kedua, para malaikat. Mereka pun akan memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebutkan dalam sebuah dalil, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Dan para malaikat yang mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap Rabb mereka dan memintakan ampun bagi penduduk yang ada di permukaan bumi. Ayat ini menunjukkan adanya syafaat bagi para malaikat. Di malam malaikat akan meminta syafaat kepada Allah bagi hamba-hamba Allah yang ada di bumi, yang mendapatkan doa dan ampunan, permintaan ampunan para malaikat kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang berhalaqah zikir, orang-orang yang menggunakan kesempatan bermajelis ilmu, orang-orang yang senantiasa bersilaturahim, dan juga amalan-amalan yang didoakan para malaikat dan dimintakan ampun akan dosa-dosa kita oleh para malaikat, maka mereka akan mendapatkan syafaat para malaikat. Termasuk juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid, diberikan kesempatan untuk menolong keluarganya. 70 dari keluarganya akan diberikan syafaat oleh orang-orang yang mati syahid. Termasuk juga para ulama. Kata Nabi SAW, 3 orang yang akan berikan syafaat. Pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga para syuhada. Termasuk orang-orang saleh. Mereka akan berikan syafaat. Mereka akan berikan syafaat orang-orang saleh. Dari sinilah maka kenapa kita disuruh untuk berkawan dengan orang-orang saleh. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Istashibu min ashabikumus saleh." Carilah teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, yang melaksanakan hak Allah dan juga hak hambanya, karena mereka akan bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Mereka akan berikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Jangan berkawan dengan orang jahat, karena mereka akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Termasuk juga syafaat sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya. Termasuk juga syafaat seorang anak kepada orang tuanya. Ketika ada seorang ibu dinaikkan di sorga dengan derajat yang tinggi padahal amalannya sedikit, sehingga dia mengatakan, "Ya Rabb, bukankah aku tidak banyak beramal di dunia, kenapa kau angkat diriku setinggi ini?" Maka Allah mengatakan, "Bistighfari waladaki iyak." Itu karena istighfar putramu
kepada dirimu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa syafaat juga berlaku kepada yang lainnya selain para nabi, selain para ulama, selain para syuhada, selain orang-orang saleh, termasuk juga antara kita dengan yang lainnya. Makanya disebutkan dalam hadis sukul jannah, pasar sorga. Ketika orang-orang sudah masuk sorga, kemudian manusia berkumpul di pasar sorga, kemudian sebagian manusia berbincang-bincang soal saudara-saudara mereka yang masuk neraka. Kemudian mereka meminta kepada Allah, Ya Rabb, la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kenikmatan kami sampai kau keluarkan kawan-kawan kami itu di sorga. Maka kemudian mereka pun diperintah oleh Allah, idhabu ilan nar. Kalau gitu pergilah kalian ke neraka, cari teman-teman kalian. Akhirnya mereka pun melihat-lihat ke teman-temannya di neraka. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat, siapapun yang ditunjuk oleh penduduk sorga untuk diselamatkan, maka malaikat akan mengambilnya, termasuk orang yang memiliki iman walaupun hanya sebiji dzarah dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, ketika para nabi sudah memberikan syafaat, ketika para malaikat sudah memberikan syafaat, ketika para ulama sudah memberikan syafaat, ketika orang-orang soleh sudah memberikan syafaat, ketika seorang anak sudah memberikan syafaat kepada orang tuanya, ketika semua sudah memberikan syafaat, ada orang-orang yang masih berada di neraka dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Tapi tidak ada yang menyelamatkan mereka. Maka mereka tidak menyisakan orang-orang yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, menyelamatkan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan syafaat. Dan kita termasuk orang yang berikan syafaat. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu amalan-amalan apa saja yang menjadikan seseorang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, tegakkan tauhid. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul yang mengatakan as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia pada hari kiamat dengan syafaatku, kata Rasul, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, biasakan membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau Anda menghafalnya. Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Gemari membaca Quran. Hafalkan Al-Quran. Karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya. Yang ketiga, perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, Idza sami'tul mu'adzin faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha ashran thumma sallallahu li wal alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala li alwasilata halat alaihi syafaati. Kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar adzan, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bersolawatlah kepada aku. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, maka dia akan mendapatkan solawat 10 kali. Maka mintalah untuk wasilah, karena dia tempat yang tinggi di sorga. Maka saya hanya berharap, wasilah itu diriku. Maka barang siapa yang meminta untukku wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Artinya memperbanyak salawat adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, perbanyak sujud. Artinya perbanyak salat. Karena ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, jadikan diriku sebagai temanmu di surga. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'inni
bi kathratis sujud. Ya, saya akan berikan permintaanmu, tapi tolong bantulah diriku agar cita-citamu tercapai dengan memperbanyak sujud. Artinya dengan memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya dalam salat, dan juga memperbanyak salat-salat sunnah, bukan hanya salat-salat wajib. Itu juga salah satu bagian daripada syafaat yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, termasuk orang-orang yang suka menolong saudaranya. Ada saudaranya yang susah, ada saudaranya yang miskin, ada saudara yang sangat berhajat, tolong dia. Karena Rasul yang mengatakan, barang siapa yang berusaha menyingkap kesusahan orang di bumi, maka aku akan berdiri memberikan syafaat bagi dia pada hari kiamat. Dalam riwayat, maka dia akan disingkapkan kesulitannya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga tinggal di Madinah, di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tinggal di kota Madinah dan dia mengharap kebaikan di situ, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan umumnya semua amal saleh yang kita lakukan, kalau itu dilakukan dengan ikhlas dan juga dengan ittiba, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun menjadikan sebab-sebab syafaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara penjelasan tentang hebatnya syafaat pada hari kiamat. Semoga menjadi sebuah pengetahuan dan motivasi agar kita senantiasa beramal, dan kita hanya berdoa semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat, orang yang memberikan syafaat, dan orang yang ditakdirkan akan diselamatkan karena syafaat para nabi, para ulama, para syuhada, dan juga yang lainnya, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan pada kita di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkur. Jazakallah khair Ustaz, sudah menyampaikan materi berkah pagi di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tajuk dahsyatnya syafaat di hari kiamat. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, disilahkan bagi Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung kepada Ustaz, Anda bisa menelpon kami baik melalui audio call WhatsApp di 0811 7006 dan bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081 803 106 106. Ya Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Tiara di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah infak dan sedekah yang kami berikan selama di dunia dapat memberikan syafaat kepada kami di hari kiamat kelak? Jazakumullahu khairan. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'du. Orang-orang yang suka bersedekah, banyak keutamaan dan juga keistimewaan yang akan Allah berikan kepada dia. Jangan lagi di akhirat, di dunia saja. Orang-orang yang bersedekah itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi SAW yang mengatakan, "Ma naqasa min mali sadaqah." Allah tidak akan mengurangi harta yang disedekahkan. Bahkan dia akan mendapatkan doa para malaikat siang dan malam. Karena setiap hari para malaikat itu akan turun mendoakan kita, baik di pagi ataupun di petang hari. Dan malaikat akan mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang infak itu ganti yang lebih banyak. Artinya kita mendapatkan doa para malaikat, dan harta yang kita disedekahkan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu manfaat di dunia. Bahkan sedekah bisa menjadikan Allah mudahkan kehidupannya. Yang tadinya miskin bisa Allah berikan kekayaan, yang tadinya sakit bisa Allah sembuhkan. Bahkan di kuburan juga manfaatnya luar biasa. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam kuburan
Seandainya mereka dibangkitkan ke dunia, mereka hanya bercita-cita ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, kalau engkau hidupkan aku sesaat saja ke dunia, maka aku akan sedekahkan semua hartaku. Karena tahu bahwa Nabi SAW yang mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal, tidak ada yang dibawa kecuali 3 perkara. Salah satunya sedekah yang mengalir. Ada yang mengartikan sedekah yang mengalir itu artinya sedekah yang berupa wakaf. Entah wakaf berupa tanah untuk pembangunan masjid, ataupun wakaf berupa penyediaan seperti sarana dakwah di radio ini, ya. Ataupun mungkin dengan menyumbang semen, menyumbang pasir, menyumbang besi untuk pembangunan masjid atau sarana-sarana dakwah. Itu juga bagian daripada wakaf yang akan mengalir pahalanya sampai ke kuburan, dan itu yang akan meringankan azab kita dalam kubur, termasuk juga pada hari kiamat. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, sab'atun yudhillu humullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqat bisadaqah, seorang laki-laki atau siapapun yang bersedekah dengan sebuah sedekah di mana tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dia hanya mengharap Allah yang membalasnya, bukan manusia yang menilainya. Jadi mereka akan mendapat syafaat dengan sedekahnya, karena mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan di akhir kajian tadi, secara amalan-amalan saleh termasuk dalamnya sedekah adalah sebab dari sebab-sebab orang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya di Singapura. Semoga memahami dan bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, baik bagi Anda juga bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Ya Ustaz, satu pertanyaan lagi di Ustaz sudah masuk dari Ibu Ima di Singapura. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan seluruh kru Radio Hang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon pencerahannya Ustaz. Jika seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga, apakah dia bisa menyelamatkan saudara atau anggota keluarganya yang selama di dunia tidak melaksanakan sholat nih Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, sudah, alhamdulillah. Salah satu orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu salah satu penyebab orang diselamatkan dari api neraka. Ketika para malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, maka para malaikat tidak akan mengenali orang-orang yang akan diselamatkan itu kecuali karena ada bekas sujud, ada bekas tanda-tanda dari sujudnya. Karena dengan itulah malaikat menilai bahwa orang ini masih Islam, masih Muslim. Tapi kalau sudah tidak ada lagi bekas-bekas sujudnya ataupun bekas-bekas wudunya, karena orang yang tidak sholat tentu tidak wudu, bagaimana cara dikenali? Jangankan malaikat, Rasul pun tidak akan mengenali. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, bagaimana engkau akan bisa mengenali umatmu Muhammad, sementara jarak mereka itu kan jauh. Kita tidak pernah melihat Rasul dan Rasul pun tidak pernah melihat kita. Maka Nabi SAW mengatakan, aku bisa mengenali seperti kuda putih di tengah-tengah gerombolan kuda hitam. Artinya dengan cahaya sujud itulah Rasul mengenali kita. Jadi inilah kelebihan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ghurran muhajjalina min atharil wudu, di mana tangannya akan bercahaya, dahinya bercahaya, kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya, anggota wudu kita akan bercahaya. Dengan itulah Rasul akan mengenali umatnya. Lah kalau kita tidak ada cahayanya karena tidak pernah sholat, artinya tidak pernah wudu, macam mana Rasul akan mengenali kita? Dan macam mana malaikat akan mengenali kita pada hari ketika Allah takdirkan orang ini akan diselamatkan dari neraka, sementara tidak ada tanda-tandanya dan siapa dia orangnya? Oleh karena itulah maka jagalah sholat. Karena sholat inilah sebagai tanda kita, Rasul kita mengenali kita dan para malaikat yang akan menyelamatkan kita kenal dengan kita. Ya.
Bukankah Rasul yang mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita loh dengan orang kafir itu salat. Siapa yang meninggalkan salat dia bisa kufur. Akan tetapi tentu orang yang meninggalkan salat itu kan menjadi khilaf para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat secara jumlah maka dia kafir. Artinya lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan, maka kafir. Yang jadi persoalan adalah orang yang meninggalkan sholat, dia lebih banyak sholat dibandingkan tidak sholat. Tapi ketika tidak sholat itu, alasannya apa? Apakah dia mengingkari kewajibannya? Ataukah tidak mengingkari kewajibannya? Kalau dia sampai mengingkari kewajibannya, kafir. Tapi kalau tidak mengingkari kewajibannya, hanya karena malas, hanya karena, ya mungkin ada kesibukan sehingga dia tinggalkan sholat, maka dia jatuh kepada dosa besar dan dia menjadi orang fasik. Tetapi di sini pun masih khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan 1 kali saja Anda meninggalkan sholat kafir dan Anda harus bertobat. Tapi ada juga yang mengatakan selama meninggalkannya karena takasulan, karena malas saja, maka dia tidak kafir tapi dia fasik dan dia jatuh kepada dosa besar. Dan ini pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala seperti itu. Maka lihat orang yang meninggalkan sholat itu, apakah seumur hidupnya meninggalkan lebih banyak dibandingkan melakukan? Karena ada orang-orang yang sholat setahun sekali, sholat ini saja. Nah, ini tidak bisa dikategorikan muslim. Ya, karena tidak ada khilaf di antara ulama. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah man taraka jumlatan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat secara jumlah artinya lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan, maka dia kafir. Ya. Yang jadi khilaf itu kalau sekali-kali dia meninggalkan, itu pun tidak mengingkari kewajibannya. Maka ini yang menjadi khilaf. Ini pun ada yang mengatakan kafir. Ya, seperti ulama-ulama Saudi mengatakan kafir. Utsaimin dan yang lainnya. Walaupun hanya 1 kali 2 kali. Ya, karena bagaimanapun sholat itu identitas seorang muslim. Dia tiang agama. Sempat roboh saja tiang itu, maka agama roboh bagi dia. Maka jangan pernah meninggalkan sholat. Makanya Rasul ketika sebelum wafatnya, wasiat yang terakhir, Rasul mengatakan tentang sholat, as-salatu sholat wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat, dan budak-budak sahaya kalian. Wallahu a'lam.